Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Polda Lampung amankan pembuat uang palsu senilai 12 juta rupiah. Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung berhasil mengamankan Bernardus Gumelar Agung Wicaksono, sang pembuat uang palsu senilai 12 juta rupiah. Pelaku merupakan warga Kutawaringin, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Polisi mengamankan pelaku di Jalan Sudirman, Kelurahan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada Minggu 3 Maret 2024 pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik membenarkan pihak yang menangkap pembuat uang palsu tersebut. Polisi menghadirkan pelaku, alat pencetak atau printer, dan uang palsu di hadapan awak media. Belanjainnya malam. Kalau yang 100. Baiklah Tribuners, kami sudah terhubung ke rekan kami di lapangan, Bayu. Baik Bayu, bisa dijelaskan sudah berapa lama pelaku melakukan peredaran uang palsu tersebut? Ya, terima kasih rekan Fenty. Benar bahwasannya tim dari Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung mengamankan Bernardus yang merupakan pelaku ataupun pembuat uang palsu senilai 12.750.000 rupiah. Bernardus ditangkap lantaran melakukan perbuatan yang dilanggar oleh negara, yakni mencetak dan mengedarkan uang secara mandiri. Pelaku sudah melakukan perbuatan pidananya sejak awal tahun 2024 hingga sampai saat ini. Dan kemarin pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pelaku ditangkap oleh polisi saat berada di wilayah Kalirejo, Lampung Tengah. Begitu rekan Fenty. Baik Bayu, lalu bisa dijelaskan bagaimana pastinya modus operandi yang dilakukan pelaku dalam peredaran uang palsu tersebut? Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini, dia mencetak uang tersebut dengan printer yang dimilikinya, kemudian diedarkannya melalui jasa paket yang dikirimkan ke beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah Bogor, kemudian Kediri Jawa Timur, kemudian Aceh, Jakarta, dan beberapa wilayah di Sumatera lainnya. Adapun uang palsu tersebut dari yang diamankan sebanyak 532 lembar uang palsu senilai 12.750.000 rupiah. Begitu rekan Fenty. Lalu Bayu, apa saja barang bukti yang ditahan oleh pihak kepolisian? Barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian diantaranya uang palsu senilai 12.750.000, kemudian printer yang digunakan untuk alat mencetak, kemudian ada penggaris, spidol, dan handphone milik korban untuk melakukan transaksinya dengan korban-korban yang dilakukannya. Begitu rekan Fenty. Terakhir Bayu, apakah motif pasti pelaku dalam peredaran uang palsu tersebut? Berdasarkan keterangan dari pelaku melalui kepolisian,
saat dilakukan berita acara pemeriksaan, pelaku melakukan kegiatan pidananya itu karena kebutuhan ekonomi, sehingga pelaku berniat melakukan pencetakan uang palsu tersebut. Begitu rekan Penti. Baik Bayu, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Baiklah Tribuners, Bernardus Gumelar Agung Wicaksono membuat dan mengedarkan uang palsu sejak 2024. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astuntik mengatakan pelaku membuat uang palsu tersebut sejak Januari 2024. Pada saat penangkapan ada pengembalian kiriman uang palsu dari pihak jasa paket yang hendak dikirim ke Jawa Timur. Polisi menangkap pelaku di rumahnya yang berada di Pringsewu. Tim juga mengamankan 1 unit printer merek Epson, 1 bundel kertas HVS putih ukuran A4, 3 penggaris plastik, 1 buah spidol hitam, dan 1 handphone Vivo. Subdit 3 Jatan Ras Direskrimum Polda Lampung berhasil mengamankan Bernardus dengan uang tunai senilai 12 juta rupiah. Dengan uang palsu ini, mulai dari bulan Januari. Nah, terduga pelaku ini sudah mulai memasarkan uang ini dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Terus tim TKP kami melakukan pemantauannya, dan mereka ini bekerja dengan modus adalah menjual uang palsu ini melalui media online. Dengan besaran untuk 400.000 uang palsu ini dijual dengan harga Rp135.000. Jadi untuk memiliki keuntungan di sana. Kemudian pada saat penangkapannya adalah tim kami dari Ditkrim ini selalu memantau. Pada saat itu ada pengembalian kiriman uang palsu yang dikirim ke Jawa Timur. Nah, ketika ada di daerah Kalirejo, Lampung Tengah, tim kami langsung melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku dengan inisial BAD ini. Dari sana maka tim kami langsung bergerak menuju ke rumah terduga pelaku BAG di daerah Pringsewu dan melakukan penggeledahan di sana. Di rumah tersebut dilakukan penggeledahan termasuk yang ada di dalam badan dia dan yang ada di rumah yang bersangkutan. Total yang bisa dikumpulkan dari uang palsu ini sebanyak Rp12.750.000. Dan dari sana juga di kediaman terduga pelaku ditemukan juga barang bukti berupa 1 unit printer merek Epson L3110 warna hitam, 1 bendel kertas HVS warna putih ukuran A4, 3 buah penggaris plastik, dan juga ada 1 buah spidol hitam merek Snowman dan 1 unit handphone merek Vivo Y33T warna biru. Uang sejumlah Rp12.750.000 ini terdiri dari pecahan. Untuk pecahan 100 ini sebanyak 29 lembar. Untuk pecahan Rp50.000 sebanyak 93 lembar. Untuk pecahan Rp20.000 sebanyak 144 lembar. Untuk pecahan Rp10.000 ini ada 243 lembar. Dan untuk pecahan Rp5.000 terdapat 23 lembar. Kepada yang bersangkutan, saudara BAG ini akan dikenakan pasal 244 KUH pidana dan juga 245 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Baiklah Tribuners, kami sudah bersama dengan Bang Zainuddin selaku pengamat hukum. Halo Bang Zainuddin. Siang Mbak. Bang Zainuddin. Suara saya jelas? Selamat siang Bang Zainuddin. Selamat siang Mbak.
Baik Bang Zainuddin, terkait dengan peredaran uang palsu ini seperti apa sih Bang dari kacamata hukum sendiri? Baik, di dalam KUHP di pasal 244 kan memang sudah secara normatif diatur ya terkait dengan pemalsuan uang tersebut dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tapi kita juga perlu meneliti dan melihat faktor-faktor kriminologen atau faktor-faktor penyebab mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga dalam hal ini penyidik maupun nanti kalau dilimpahkan ke penuntut umum bisa mencoba mencari akar permasalahan dari mengapa perbuatan atau tindak pidana ini dilakukan. Sehingga ke depan kalau kita melihat tujuan pemidanaan agar supaya tidak mengurangi perbuatannya lagi atau tidak terulang lagi kembali perbuatan pidana tersebut, maka secara kriminologis hal ini harus diteliti juga oleh tim penyelidik dan penyidik. Seperti itu Mbak Penti. Lalu apa sih Bang alasan utama uang palsu masih banyak beredar sampai sekarang? Apalagi kan menjelang Ramadan nih Bang. Ya, ini yang perlu segera ditindaklanjuti ya, ditelusuri oleh penyidik. Apa sih faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana ini? Apakah faktor ekonomi, misalnya dari sisi ketidakmampuan secara ekonomi, atau ada faktor lain yang kira-kira menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana ini? Jadi peran dari penyidik untuk segera menggali lebih dalam faktor penyebab dari tindak pidana membuat uang palsu ini, Mbak Betty. Baik Bang, lalu apa aja yang harus dilakukan oleh instansi terkait soal peredaran uang palsu ini? Tentu saja dari semua pihak ya, dari kepolisian selaku penyidik, kemudian dari masyarakat juga harus teliti ya dalam menerima atau mengedarkan uang tersebut. Ini menjadi perhatian bagi semua pihak ketika sebagai contoh yang telah ditangkap itu misalnya 12.750. Nah, mungkin masih ada uang-uang lain yang uang palsu lain yang masih beredar di masyarakat yang perlu diwaspadai ya. Bahkan ada beberapa saat yang lalu ada uang palsu itu yang didapatkan di ATM. Nah, ini pastikan ada kelemahan titiknya. Seharusnya kan ketika dia dengan tunai mandiri itu ada sistem yang secara otomatis bisa menolak ketika ada uang palsu yang masuk seperti itu. Jadi ada peran masyarakat juga selain dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk dapat menelusuri ya, untuk mendapat mengetahui dan dapat pula melaporkan apabila ada uang-uang palsu lain yang masih beredar di tengah masyarakat. Baik Bang, sementara itu untuk masa hukuman yang biasanya ditetapkan ke pelaku peredar uang palsu seperti apa nih Bang? Berapa lama? Terkait dengan hukuman secara normatif di 244 KUHP itu sudah ada jelas dengan ancaman maksimal sampai dengan 15 tahun penjara, Mbak. Jadi lihat perannya nanti di dalam tahap penyidikan maupun pembuktian di persidangan kalau ketika masuk di pengadilan dibuktikan apa sih peran dari tersangka atau terdakwa ini. Kalau dia memang perannya sangat sentral, kemudian ternyata lebih banyak dari yang selama ini kita dapatkan, bisa saja si terdakwa atau tersangka ini mendapatkan ancaman hukuman yang maksimal. Baik Bang Zainuddin, tadi kan langsung dilakukan oleh beberapa instansi terkait untuk imbauannya. Lalu apa sih Bang upaya preventif nih bagi masyarakat agar bisa lebih berhati-hati? Ya, yang pertama masyarakat perlu ya seperti yang telah dikampanyekan oleh Bank Indonesia ya. Jadi dilihat, diterawang, kemudian dicek dan recheck bagaimana kondisi uang yang asli itu seperti apa dan bisa membandingkan. Jadi memang perlu juga ada sosialisasi lebih luas kepada masyarakat awam atau masyarakat lainnya terkait dengan uang palsu itu sendiri. Apa sih ciri-ciri uang palsu, tanda-tandanya seperti apa, sehingga masyarakat itu tidak menjadi korban dari
tindak pidana uang palsu ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari penegak hukum juga harus secara tegas ya. Kalau ini sudah ketemu salah satu pelakunya, coba mencari untuk menelusuri pelaku-pelaku yang lain. Kalau memang ada, maka segera dituntaskan setuntasnya sehingga pelaku yang ini tidak menyebabkan ada pelaku-pelaku yang lain yang menyebabkan ada korban-korban masyarakat yang lain. Sehingga ketika ada penegakan hukum, pertama selain ada efek, masyarakat juga akan melihat penegakan hukum itu secara terang benderang dan setegak-tegaknya. Sehingga buat pelaku itu tidak akan mengulanginya lagi bagi masyarakat yang lain, dan buat masyarakat itu tidak akan menjadi korban. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Zainuddin, terima kasih banyak atas informasinya. Hati-hati di jalan ya, Bang. Ya, Bapak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baiklah, Tribuners, itulah breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat siang dan sampai jumpa.